Dan untuk pengadaan ASN ini ada beberapa keputusan Menpan yang kita sudah disesuaikan, eee, kaitannya dengan untuk penilaian-penilaian baik untuk PNS maupun PPPK, terutama untuk kaitannya dengan nilai ambang batas, kemudian persyaratan dan mekanisme dan lain sebagainya sudah kami, keluarkan pula. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam layar bisa Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa saat ini, kami sudah, mencantumkan mengenai, bagaimana tahapan pengadaan CPNS untuk tahun 2024. Saat ini, untuk yang CPNS sudah pada tahap, SKB atau seleksi kompetensi bidang. Pengumuman hasil seleksi direncanakan pada pertengahan bulan Januari tahun 2025 dan akan dilanjutkan dengan tahap usulan penetapan nomor induk pegawai dan pengangkatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi pada bulan Maret 2025. Dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa animo masyarakat untuk mendaftar CPNS sangat tinggi. Jadi terdapat 3.572.660 pendaftar yang submit lamaran untuk memperebutkan 248.970 formasi. Jadi animonya memang cukup tinggi. Nah, kemudian, Kementerian Pan-RB selanjutnya juga akan fokus untuk melakukan penataan non-ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN, di mana di pasal 66 bahwa, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan, sejak undang-undang ini ditetapkan, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi undang-undang memang sudah, melarang, pengangkatan lagi tenaga non-ASN sejak diundangkannya, undang-undang, ASN ini. Berdasarkan, selanjutnya, Bapak Ibu pimpinan, berdasarkan hasil pendataan, tahun 2022, total tenaga non-ASN adalah 2.355.000, 9092 dan selebihnya memang sudah ada yang sudah kita selesaikan dan tenaga administrasi ternyata, menjadi, pegawai dengan persentase terbesar yang diikuti dengan tenaga pendidik, tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Secara garis besar, penataan non-ASN, saat ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20, bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang Nomor 7 untuk mengisi kebutuhan PPPK atau pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi, memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN dan mengangkat tenaga non-ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam seleksi CASN untuk tahun 2024, pada seleksi PPPK formasi 100% akan diberikan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini mekanismenya seperti tadi yang disampaikan ada pelamar prioritas P1 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komite mengenai P1 guru di 4 bidang, kemudian XHKT HK2, yang ketiga ada tenaga non-ASN dan, yang terdata database BKN tersisa 1,7 dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan tidak dapat mengisi lowongan formasi maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh, waktu. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tahapan pengadaan, PPK-nya, jadwalnya yang sudah kami sampaikan. Nah, saat ini tahapan seleksi untuk P3K itu adalah sampai kepada tahapan seleksi kompetensi yang akan direncanakan selesai pada Desember tahun 2024. Dan berdasarkan statistik, pelamar seleksi calon P3K tahap utama 2024 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah formasi, terutama pada jabatan guru dan tenaga teknis. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi akan berlangsung secara kompetitif. Dan berdasarkan tren sejak 2017, formasi CASN pada tahun 2024 merupakan formasi terbesar selama 10 tahun terakhir. Banyaknya jumlah formasi berbanding lurus dengan jumlahnya banyak pelamar. Jadi saat ini pelamar sekitar 5.629.000 lebih. Bapak dan Ibu sekalian,
eee, evaluasi terhadap pengadaan CASN untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang signifikan di antaranya keterbatasan anggaran yang menghambat pembukaan formasi dan ketidaksesuaian kualifikasi pelamar dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatasi tantangan ini tentunya perlu koordinasi antar kementerian untuk mencari solusi atas permasalahan anggaran. Tadi juga sudah disampaikan mengenai 30% dari eee Undang-Undang HKPD. Selain itu juga, terkait dengan tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap 2, sementara tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu.